Pemirsa, bisnis dangdut dorong menjadi langkah bagi para musisi jalanan agar terus memutar roda ekonomi kehidupan mereka. Menjadi seniman jalanan pun dihantui banyak risiko dan stigma negatif dari masyarakat. Siapa yang tak kenal musik dangdut? Dangdut menjadi genre musik populer di Indonesia yang dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani, Melayu, dan Arab. Aliran musik dangdut yang memiliki ciri khas dengan tabuhan gendang seakan tidak pernah mati dimakan zaman. Karena aliran musik dangdut dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Eksistensi musik dangdut dapat dijumpai di acara-acara panggung hiburan yang ada di kampung-kampung hingga stasiun televisi. Namun di balik gemerlapnya panggung hiburan di televisi, ada juga musisi dangdut yang tampil di jalanan. Mereka menamakan dirinya sebagai penyanyi dangdut dorong atau dangdut gerobak. Keberadaan dangdut gerobak dapat dijumpai dengan mudah di Jakarta karena mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Salah satunya Apriansyah yang menjalankan bisnis dangdut dorong bersama temannya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Apriansyah menjadikan dangdut dorong ini sebagai mata pencarian. Ia pun telah memulai bisnis dangdut dorong ini sejak 6 tahun lalu. Sekitar ada hampir 6 tahun lebih lah. Iya. Mulainya kayak gimana, Bang? Ya mulainya sih, awalnya sih ikut-ikut orang dulu gitu. Istilahnya ikut-ikut orang, pas istilahnya punya planning, pengen punya sendiri nih, istilahnya kumpulin modal, akhirnya ya istilahnya beli nyicil dikit-dikit gitu, istilahnya. Karena kan kalau ikut orang itu istilahnya kita jalannya juga nggak nentu gitu, istilahnya nggak bisa dipastikan. Karena kan kita istilahnya untuk kebutuhan sehari-hari. Menjadi seniman jalanan memang tak semudah yang dibayangkan. Selain harus menghadapi rasa lelah karena melakukan perjalanan jauh, mereka juga harus menghadapi risiko di jalan. Risiko inilah yang membuat personil dangdut dorong tidak mendapat dukungan dari pihak keluarga. Kita sih nggak didukung ya, tapi memang dasar keinginan kita pribadi sih gitu. Tetap suruhnya balik jadi montir lagi. Dulu kan sempat kerja di Ahas juga. Kekhawatirannya apa kalau kerja ini? Kalau kerja gini khawatirnya ya terutama sih kayak semacam musibah, kejadian kayak bertemu orang mabok dan orang nggak bayar apa gimana gitu kan ya, terutama sih itu doang. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh vokalis dangdut dorong yang dinilai memiliki risiko yang lebih besar. Karena penyanyi menjadi ujung tombak untuk mendulang penghasilan, sehingga sang penyanyi didorong harus pintar membaur dengan penonton. Hal ini kadang membuat para penyanyi dangdut dorong mendapatkan stigma negatif dari beberapa kalangan. Ya katanya kalau penyanyi dangdut mah, hasilnya mauan gitu ya kan, gampangan. Dianggap jelek aja kalau penyanyi dangdut mah. Tapi kan semua tergantung kita ya kan. Namanya juga kita emang niatnya kita nyari duit, emang kita profesinya penyanyi, emang kita bisanya nyanyi ya kan, udah ada profesi masing-masing. Selain mendapatkan stigma negatif, tak jarang para penyanyi dangdut dorong digoda dan diganggu oleh orang-orang jahil yang ditemui saat menyanyikan lagu dangdut di jalan. Banyak bang, misalkan gini kita lagi charter, suka, neng daripada ngamen, mendingan ini, maaf bang, kata saya gitu ya kan.
Saya kalau mau begitu mah ya banyak lah, orang kita emang niatnya bener, ngapain ya kan, kalau kita mau misalkan kita mau berbuat nggak bener ngapain ikut ngamen, seperak 2 perak ngolek ya kan. Momen yang paling dianggap perawan pelecehan bagi penyanyi dangdut keliling saat pentas adalah saat mencari saweran. Terlebih jika saat itu penontonnya dalam pengaruh minuman beralkohol. Ya banyak lah ya, apalagi kalau udah pada mabok, apa yang kan lain-lain orang, ada yang nyawer sopan, ada yang nyawer reseh, ya kan, pegang kita, apa gitu, ya kita namanya kita emang berbalik lagi ke profesi kita, ya biarin aja lah ya kan gitu. Kan kita emang nyari duit kayak begitu gimana. Tapi kalau emang keterlaluan baru kita misalnya marah apa ngomong gitu, bang jangan begitu bang, nyawernya biasa aja. Risiko menjadi seorang penyanyi dangdut keliling ini tak jarang membuat keluarga melarang mereka untuk menjalani pekerjaan ini. Iya bang, kadang dia khawatir, kadang kalau mau jalan aja nggak boleh, ya kan, Dede nggak boleh ngamen lagi, katanya. Di rumah aja. Kadang saya suka, ya ngapain di rumah juga bete, emang gua hobi nyanyi, profesi dari dulu, kecuali baru-baru bisa nyanyi, kali nggak tahu deh ya, kata saya. Ya akhirnya suami ngizinin, udah deh terserah. Kadang kalau ini jangan pulang malam-malam, hati-hati, suka ngomong sama saya gitu. Selain menghadapi risiko yang tinggi di jalan, mencari nafkah dengan bisnis dangdut dorong juga tak jarang mengalami kendala. Terutama kendala pada mesin dangdut dorong yang tiba-tiba mati karena faktor usia. Hal ini tentunya bisa menghambat para personel dangdut dorong untuk mengumpulkan uang saweran dari para penikmat musik dangdut dorong di jalan. Ya bang, namanya genset udah lama ya, hampir sekitar 6 tahun lebih. Ya karena kondisi mesinnya udah lemah, jadi proses listriknya itu kadang-kadang juga businya itu suka banjir terus, jadi suka mati-mati gitu kalau digedein. Harus dibersihin, istilahnya baru dinyalain lagi. Dalam menjalankan bisnis dangdut dorong ini, para musisi jalanan dapat mengumpulkan uang sebanyak 600 hingga 700 ribu rupiah per hari yang akan dibagi secara merata ke para personel dangdut dorong. Walau dilanda pendapat yang tak menentu, mereka tidak memiliki banyak pilihan. Karena masih ada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi meski banyak risiko yang mereka hadapi di jalan. Tim Liputan CPM TV, Jakarta.